capek gue. Iya, tak dulu. Nunggu kabar dari lu nggak pernah ngabarin. Iya, sabar dong. Kan ini lagi mau syuting dulu bentar. Emang cowok aku berdua sama cewek lain. Dapat nggak? Dapat ya. Ini namanya cucuk. Cucuk. Oh ini, jadi ini yang si fenomenal jaran goyang itu ini? Yes. Karena manusia itu memproduksi afrodisiak. Oke. Afrodisiak itu zat buat kawin. Iya. Itu dia. Ini seperti ini. Bisa mengaktifkannya sendiri. Dengan catatan, kita trial and error. Semuanya pasti seperti itu. Kisah dunia lain. Halo? Speaker aja. Speaker aja. Iya. Itu yang tadi ya? Iya, yang tadi nih. Oke. Mau kenalin dukun lo itu. Gimana sih? Capek gue. Iya, tak dulu. Nunggu kabar dari lu nggak pernah ngabarin. Iya, sabar dong. Kan ini lagi mau syuting dulu bentar. Kebiasaan yang menurut lo itu. Iya, ini mau syuting dulu bentar. Nanti ngobrol sendiri deh sama Kiatmo, ya. Gue ngambek ya kalau lo emang nggak jadi. Iya, jadi ini mau syuting bentar dulu. Bentar. Ya. Ya, ntar kabarin. Ya, oke. Oke? Oke. Ya, yuk. Iya, oke. Maaf ya, Ki. Ya, itulah kira-kira. Ya, begitulah kira-kira. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Oke, mantap summoning-nya. Mantap. Ngapalinnya 3 detik doang sih kayaknya ya. Ngapain dulu? Cakep. Iya, lumayan lah ya. Ya, jadi teman-teman, hari ini ada saya di sini, ada Yopi. Akan ngobrol-ngobrol sama Kiatmo. Pasti. Ya, maaf kan tadi ada kekisruhan ya, kekisruhan. Jadi aku mau cerita dulu nih, Ki. Yang tadi kekisruhan itu tadi temen aku. Jadi temen aku itu kayaknya sih terindikasi kalau menurut aku nih ya, dipelet kayaknya sama pacarnya. Masalah zaman now banget. Iya, pelet memelet. Kena pelet. Kena pelet. Iya. Dia kemarin kan sempat kita ngobrol-ngobrol ribet. Iya. Jadi sebelum syuting ini, jadi sekitar beberapa hari yang lalu ya. Beberapa hari yang lalu itu kita sempat ngobrol, saya sama Kiatmo ngobrol berdua. Itu terus tiba-tiba teman saya telepon cerita panjang lebar masalah dia sama pacarnya. Kayak gitu. Kalau kata anak zaman sekarang tuh dia bucin banget sama pacarnya. Ngeri. Tapi si pacarnya ini nggak sebucin itu sama dia. Berarti bisa dibilang kalau zaman dulu nih, kembali tarik ke zaman dulu, cinta bertepuk sebelah tangan. Iya. Berisik banget. Iya, berat sebelah biasanya. Iya, berat sebelah. Iya, ini berat sebelah. Kalau saya kan beratnya nggak sebelah kan? Nggak, imbang kita. Beratnya imbang. Ya, jadi bisa dibilang sih kayak gitu sih. Iya, kayaknya kemungkinan besar terindikasi kena pelet nih, Ki. Karena yang tadi saya bilang, dia itu kayak cuma dia aja nih yang effort ke si cowok ini. Bucin banget. Bucin banget. Jadi si cowoknya tuh kayak biasa aja. Oke. Nah, dan ini nggak tahu ya, ini disclaimer. Jadi dia itu juga pernah dikasih tahu sama temennya kalau si cowoknya ini juga di luaran itu nggak cuman sama dia. Jadi kalau menurut Kiatmo gimana? Kalau menurut aku sih, ini dari kacamata aku yang awam ya, ngelihatnya, karena aku taunya adalah kalau misalnya ada orang atau pasangan yang seperti itu indikasinya kan pasti salah satu pasangan itu dipelet. Biasanya sih gitu. Atau salah satunya pakai susuk. Nah itu kalau produk-produk gaib pasti kan itu aja kan, kayak gitu. Itu. Menurut Kiatmo gimana? Sama seperti yang dibicarakan orang. Banyak banget yang nge-WA, nge-DM segala macem. Permasalahannya sama. Karena permasalahan manusia ya, cuman 3 hal. Apa tuh? Yang pertama cinta, harta, dan kesehatan. Cinta, harta, dan kesehatan. Pasti. Semuanya ada di situ. Gini. Kita kan udah obrolin ini di balik layar ya. Iya. Yang kemarin temennya, apa namanya, sama cowok terlalu bucin lah. Iya, betul. Kemudian si cewek itu terlalu banyak effort lah. Betul. Nggak normal ukurannya buat orang-orang yang zaman sekarang. Betul. Oke, buat kalian yang belum tahu, kita bakal jelasin sedikit tentang
pelet itu seperti apa? Seperti apa cara kerjanya? Kemudian seperti apa hal-hal yang bisa dijadikan output untuk pelet itu? Karena ini aku mau tanya nih sebenarnya, tapi nanti ya kita tanya ya. Oke. Pelet kalau terlalu sadis itu bisa sampai. Oh, ini dia udah kena, Ki. Waduh. Udah sampai sana. Udah gitu. Udah sampai sana, kayak gitu. Iya. Udah sampai sana. Jadi memang peletnya udah dahsyat kayaknya sih. Kayaknya Kayak sih gitu. seperti Kayaknya itu. peletnya udah dahsyat. Karena kalau menurut aku juga si cowoknya ini tuh juga nggak cakep-cakep banget, nggak banyak-banyak duit banget gitu yang loh. itu ya. Kiat mau tahu kan? Tahu lah. Iya, Tahu lah. gitu. Jadi kayak kok ini dia ini banget, effort banget sih nih cewek kayak gitu loh. Maksudnya bucin banget sih temen aku ini gitu loh maksudnya. Nah, itu udah sampai ke arah sana juga gitu. Dia kan dia cerita sama aku sih gitu. Kita jelasin buat teman-teman dari dunia lain. Buat kalian yang penasaran tentang ilmu pelet, seperti apa ilmu pelet itu, seperti apa berkembangnya, dan seperti apa cara kerjanya yang sangat maksimal. Dan mungkin kalian perlu tahu beberapa alat-alat atau piranti atau media yang bisa digunakan untuk ilmu pelet. Oke. Nanti kita bakal kasih tahu kalian lah. Tapi mulai dari awal kita bakalan bicarakan tentang sejarahnya ilmu pelet ya. Oke. Gimana tuh Ki sejarahnya? Ya, ilmu pelet itu berkembang di berbagai macam suku ras dan kepercayaan seperti itu. Aku nggak bilang agama, nanti dihujat Pak. Agak sensitif kok itu ya. Agak sensitif. Iya benar. Jadi kita nggak usah ngomongin, ya kita omongin sedikit nanti di luar negeri. Tapi di Indonesia sendiri banyak sekali khasanah-khasanah tentang ilmu pengasihan. Coba ilmu pelet yang tahu apa aja? Kita pernah bahas tuh di kisah dunia lain. Wah, aku tuh kalau ditanya kayak gitu kurang paham. Cuman yang aku tahu ya pelet itu ya gimana ya? Dia itu ilmu yang memaksa orang, memaksa kan, memaksa jatuhnya kan, memaksa orang untuk ya entah suka sama dia, entah apapun itulah pokoknya intinya memaksa kayak gitu. Yang aku tahu sih itu. Pasti. Ada beberapa yang paling terkenal di Indonesia. Oke. Jadi lagu. Oh, jalan goyang. Semar mesem. Nah, itu dia Oh lagunya. itu ininya. Apa namanya itu contoh-contoh jenis-jenisnya. Jenisnya, betul, betul. Oke. Karena aku dengar lagu itu ya, ini nggak sembarangan, ini orang tahu beneran ini ilmu pelet. Oke. Seperti itu. Jadi mungkin ilmu pelet itu adalah ilmu penarik. Buat di suku-suku di Indonesia, ada beberapa pengasih, pekasih, kemudian ada yang namanya istilahnya pamanas bara. Ini ada di istilah Bali ya. Oke. Kemudian di istilah Batak ada yang namanya durma. Durma itu penarik juga sama. Kemudian kalau dibuat mantranya sebenarnya banyak sekali. Tata lakunya banyak sekali. Seperti yang terkenal di lagu-lagu itu tadi. Oke. Ada beberapa hal yang memang bisa dibuktikan dan memang ada legendanya. Ada legendanya. Sahih. Ada catatannya. Oh ya? Wow. Jadi memang pelet itu sudah ada dari zaman dulu dong berarti? Sejak dari zaman dulu. Sejak zaman dulu. Iya. Bahkan kalau kita menelaah ke sejarah-sejarah Eropa dan Arab, itu bahkan ada kalam atau perkataan atau ucapan yang bisa dipakai untuk memikat orang secepat itu. Oh, tadi dulu Ki. Ya, aku pikir tuh si siapa namanya si pelet ini cuma ada di kita punya ya di negara kita aja nih di Indonesia. Ternyata juga di luar Indonesia juga ada nih si ilmu pelet ini. Banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Yang paling terkenal itu ya kita nggak usah bicarakan Arab lah. Itu nanti banyak literaturnya aku punya. Kita bicarakan yang ada di sejarah Eropa kuno ya. Eropa? Wow. Eropa kuno. Mereka carinya elixir of life atau ramuan untuk menguatkan kehidupan. Dan potion of life. Jadi ramuan buat hidup abadi. Itu yang dicari orang dari dulu. Cinta abadi dan hidup abadi. Seperti itu. Di Indonesia sendiri terkenalnya istilah pelet itu dari film sebenarnya. Film? Oh ya? Iya. Apa tuh? Nyi Pelet dari Gunung Ciremai.
Oh, Nyi Pelet dari Gunung Ciremai. Saya tahunya dulu ada ini apa namanya sinetron kolosal tuh. Ya. Dendam Nyi Pelet. Dendam Nyi Pelet. Nah, itu dia. Oh, itu beneran. Itu beneran. Itu maksudnya beneran ada si Nyi Peletnya itu ada. Ada. Oke. Ada. Kalau kita itu kan di Gunung Ciremai ya. Ha-ha. Buat kalian yang warga di sekitar Gunung Ciremai, konfirmasi nih. Saat kita mau mendaki sebuah gunung, ya kalian tahu lah gunung yang mana yang ada di situ. Kita daki sebuah gunung, di situ ada sebuah gua. Itu dipercaya sebagai tempatnya Nyi Pelet dan Mak Lampir. Nyi Pelet dan Mak Lampir. Yes, sebelum ke puncak, persis sebelum ke puncak. Nyi Pelet sama Mak Lampir di situ. Hah. Ada Grandong nggak? Soalnya mereka satu kesatuan ya. Nyi Pelet, Mak Lampir, Grandong tuh. Grandong di bawahnya. Grandong di bawahnya. Nah, nanti kita bahas di lain konten. Oh, ada tuh. Ada. Oke. Ada. Next ya. Dia Oke. penjaganya Gunung Ciremai. Oh, oke. Nah, seperti itu. Buat kalian yang tahu ya sejarahnya ini, komen yang banyak karena aku tahu ini sebenarnya banyak orang yang ngeh, cuman nggak banyak orang yang mention, nggak banyak orang yang benar-benar tahu seperti apa sejarahnya. Sejarah si Pelet ini. Hah. Pelet apa Nyi Pelet? Peletnya. Pelet dan Nyi Pelet. Pelet dan Nyi Pelet. Ah. Oke. Tahu istilah santet Banyuwangi? Santet tahu. Ya. Banyuwangi ya. Istilah santet Banyuwangi itu sebenarnya bukan teluh, bukan yang orang kemudian mati itu, enggak. Jadi, Pengasian. Santet kalau kalian tanya ke orang Osing Banyuwangi, oke. itu adalah pengasian. Pengasihan. Mesisan gancet, mesisan mepet Hah? gitu. Oke. Yes. Wow. Iya. Jadi memang si santet dan pelet ini adalah ya secara garis besar adalah ilmu pengasihan gitu ya Ki ya. Betul. Ilmu pengasihan yang memang sudah turun temurun ada di Indonesia dari zaman dulu nenek moyang kita Betul. kayak gitu kan. Betul. Sampai yang aku masih penasaran ini yang si orang-orang Eropa sampai ke apa bangsa Arab tadi juga Betul. ternyata juga ada pelet itu mereka tuh juga buat sama kayak yang di sini kayak gitu. Kalian buat yang belum tahu ya, kita kan pernah nonton film The Perfume. Iya. Itu mereka mencari ramuan yang paling mutakhir. Gimana caranya buat memikat orang siapapun itu nggak peduli. Oke. Kalau orang Barat, kalau orang di daerah Barat atau di daerah Arab, itu carinya adalah dari alam. Alam. Seperti apa hal-hal yang memikat orang lain dari alam. Oke. Contohnya mereka ngamatin nih tanaman gimana sih supaya bisa ini berkembang biak. Oke. Hewan gimana caranya biar bisa kawin. Itu yang dipakai. Dan itu ada di manusia juga masalahnya. Oh gitu. Yes. Wow. Terus kayak wah menarik nih. Itu hal-hal Hal-hal. yang apa namanya menjadikan orang tertarik secara ini kan berkembang biak ya. Betul. Otomatis yang dinaikkan adalah birahi. Birahi dong. Iya. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka, kalau urusannya udah menjurus ke pelet, yang pelet ekstrim ya, aku bilang pelet ekstrim, itu memang butuh sesuatu yang mempengaruhi otak manusia yaitu hormon. Oke. Hormon itu kan naluri manusia ya, nggak bisa ditolak ya. Betul. Sangat susah untuk menolak yang namanya hormon. Ya. Mau nggak mau, kalau udah musim kawin. Musim kawin. Iya, musim kawin ya. Kawin urat maupun kawin surat. Iya. Jadi lebih enak yang mana? Loh. Tuh. Dua-duanya enak sih ya. Itu dia. Ki. Itu kita pengaruhi semuanya. Nah, adapun caranya untuk mengaktifkan hormon dari luar, itulah memakai media. Oke. Media yang dipakai di sana potion. Potion, oke. Nah, potion itu ramuan. Betul. Bisa berbentuk cairan atau pewangi, parfum, kemudian beberapa hal-hal lain yang ada dari tanaman maupun hewan. Oke. Kalau di sini, di Indonesia, itu yang mau aku tanyain. Ya, terkait dengan itu tadi, habis ini kita telepon lagi. Oke, boleh. Di sini cara untuk orang, manusia mengaktifkan hormon, itu bisa dengan bacaan-bacaan tertentu atau dengan laku-laku tertentu. Oke. Biasa disebut ilmu pengasihan. Oh, aku kemarin sempat dikasih tahu sama Kiatmo ada bukunya itu ya. Nah, buku yang terus aku sempat baca. Jadi teman-teman dunia lain. Jadi Kiatmo kemarin pas episode apa ya aku lupa itu dia bawa buku dan isinya tuh di dalamnya ada
Di situ sih tulisannya kejawen ya. Kejawen. Ya, terus kata Kiatmo itu ada kata-kata untuk pengasihan. Untuk pengasihan. Nah, itu pakai bahasa Jawa. Yes, betul. Itu apanya Ki? Apanya medianya kah atau apanya? Buat kalian yang penasaran, tonton semua video kita. Like, comment, and share semuanya. Biar kalian tahu benar-benar ada ilmu yang tersembunyi di sini ya. Betul. Itu sebenarnya ilmu untuk mengaktifkan diri sendiri. Oh, oke. Karena kalau orang Jawa percaya sedulur papat limo pancer. Opo kuy? Aku nggak ngerti tapi nanyanya opo kuy. Dimana mungkin kita bisa bahas di lain konten. Kalau kalian tertarik, komen yang banyak. Oke. Sedulur papat limo pancer itu mengaktifkan apa yang dari diri kita. Spread out, menyebar keluar, kemudian bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh gitu. Bahkan ada yang namanya ilmu Bolo Sewu dulu. Bolo Sewu. Kita lagi duduk nih di sini. Tahu-tahu ada orang yang lihat kita di mana gitu. Hah? Ya, nanti aku bawain ya. Nanti aku bawain literaturnya. Apanya nih? Oh, literaturnya. Literaturnya. Oke, aku kira Bolo Sewu. Bolo Sewu, ya. Nah, terus kalau tadi Kiatmo bilang kan itu bisa diaktifkan gitu kan. Betul. Di dalam tubuh kita. Berarti itu tuh kita bisa sendiri secara kita orang awam atau memang harus perlu ke orang yang ahli untuk mengaktifkan itu gitu. Kita sebagai orang awam bisa mengaktifkannya sendiri. Dengan catatan kita trial and error, semuanya pasti seperti itu. Sebelum kita tahu ilmunya kan. Tapi ada cara cepatnya, ada cara singkatnya. Ya tanya kepada orang yang tahu. Itu dia. Biar nggak salah. Salah ngaktifin lah. Yang aktif beda gimana dong ya kan? Enggak. Nanti kayak temen aku nih gacor banget. Terus Ki, ini aku mau tahu deh. Jadi tadi kan Kiatmo bilang ada media-medianya ya kan? Betul. Nah Kiatmo sendiri ada punya nggak sih media-media itu? Gitu, banyak media-media aku. Tapi coba kita telepon dia dulu. Seperti apa yang dia rasakan, seperti apa yang dia alami. Nanti aku relatein sama beberapa media. Oke. Sip. Kita coba. Di loudspeaker aja ya, biar kawan-kawan dari dunia lain dengar semua seperti apa ini. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Betul sekali. Bentar ya. Coba seperti apa? Karena banyak ya ragamnya. Halo? Nah, ini ngobrol sendiri nih sama Kiatmo nih, ya. Ya udah mana? Ya udah, ini di loudspeaker. Coba ngomong aja, gimana? Ceritanya gimana sih? Waktu pertama kali, terus kejadiannya seperti apa, sampai akhirnya sekarang yang dimaui atau yang dirasakan seperti apa, gitu. Oke. Kakak udah cerita belum, Kak? Aku belum cerita lengkap, karena biar kamu ngomong sendiri aja ke Kiatmo, coba. Oke. Jadi, Ki, aku tuh kan biasalah ini soal percintaan sebenarnya. Aku sakit hati sama orang. Iya, jadi aku tuh disakitin sama cewek. Sorry. Cewek sama cowok nih. Aduh. Ini emang lagi zamannya sih, tapi nggak dimasukin ke sini aja nih, kayaknya terlalu emosi Ki. Aku sih tadi nih, sorry aku potong. Tadi sih aku udah cerita sama Kiatmo sih tentang kayaknya kamu nih sekarang tuh lagi bucin banget sama pacar kamu kayak gitu kan. Karena yang aku lihat sih effortnya cuma ada di kamu nih gitu loh Dek. Cuma ada di kamu dan si pacar kamu nih nggak ada effort apa-apa kayak gitu. Sampai akhirnya kan kemarin katanya kamu ngegapin cowok kamu ini ya, apa namanya, jalan ya, makanya kamu sakit hati ya. Gimana tuh? Coba ceritanya. Iya, jadi gini loh, kemarin kan aku jalan, nggak sengaja ngeliat motornya di depan kafe. Terus kayak pengen banget lihat. Ternyata ya emang cowok aku berdua sama cewek lain. Lagi sama cewek lain ya? Aku negor, cuman foto sebagai bukti gitu, biar aku argumennya kuat ke dia. Oke. Terus gini. Selama ini cuma ngoles doang. Kalau ditanya. Tapi ini nih, sorry nih, kakak, ini apa namanya, sama cowoknya itu selama ini baik-baik aja, atau dianya sok cuek, atau terlalu berkorban sama cowoknya? Nah, baik-baik
aja, cuek sih enggak ya, layaknya cowok pada biasanya enggak cuek, malah dia peduli banget. Nah, saking pedulinya ini, aku tuh kayak nggak percaya bahwa dia tuh emang bener ada cewek lain, karena memang teman-teman aku ini ngebilangin kayak cowok gue lihat lagi jalan dia kemarin, kayak gue tuh nggak percaya, aku tuh nggak percaya gitu, karena saking dia pedulinya, seperhatian itu. Boleh izin nggak? Nanti kirimin foto sama Kak Yopi. Aku mau lihat dulu bentar. Oh iya boleh dong, boleh. Aku mau cek dulu bentar ya. Oke. Sama aku cek dari sini. Nanti kita kabarin lagi ya. Nanti aku telepon ya. Iya. Oke. Iya, by the way, cowok kamu juga pernah jalan kok sama aku. Astaga. Bercanda ya guys. Oke, biar bikin dia panik aja. Panik. Dan gimana tuh Ki? Ya, aku ingetin lagi buat kalian yang punya masalah serupa, masalah percintaan mungkin, kawan-kawan dari dunia lain. Kalau kita ngerasa itu aneh, itu pasti dicek. Harus dicek seperti apa tingkah kita ke orang lain. Oke. Apa kita dalam batas normal? Apa kita di batas yang udah di luar batas? Karena yang ngerasain biasanya orang lain kan, bukan kita sendiri. Betul. Karena yang tadi dia bilang cowoknya tuh peduli, gitu kan. Tapi teman-temannya lihat itu kayaknya nggak peduli sama dia. Malahan, ya makanya tadi kan aku bisa cerita, malahan dia yang effort banget nih Ki, kasih cowoknya ini gitu. Maksudnya usaha banget, bucin banget kayak gitu. Sedangkan si cowoknya ya biasa-biasa aja kalau menurut kita gitu. Tapi kan kalau menurut dia kan ini kan ada kok, peduli kok kayak gitu. Nanti kapan-kapan kita invite lah dia. Nah, coba kita telepon lagi. Telepon lagi ya? Ya. Oke, coba bentar. Wah. Ini soalnya masalah-masalah kayak gini nih kadang-kadang biasanya orangnya nggak terlalu sadar kalau dia kena. Wah, dia udah ngirimin foto cowoknya sih Kini. Nih, bentar ya. Tapi kita telepon aja dulu ya. Telepon dulu bentar. Halo. Ya, gimana? Ini tadi kamu udah kirimin foto pacar kamu kan? Iya. Gimana? Nah, ini nanti mau dilihat dulu sama sama Ki Atmo nih. Dia itu sebenarnya apa nih Ki? Maksudnya mau dilihat apanya? Mau dilihat apa yang terjadi sebenarnya. Tapi ini aku tanya langsung ya sama orangnya ya. Iya. Kakak yang terjadi udah sampai sebatas mana dan apa yang dirasain selama ini? Sebatas mana tuh gimana? Udah ini belum? Udah hal-hal yang melakukan intim, hal-hal yang lebih intim. Iya. Oh iya dong. Sabar. Sorry ya, kita sama syuting nggak apa-apa lah. Kita nanti sembunyikan ininya. Kita sensor lah orangnya. Kita sensor ya. Terus yang terjadi itu cowok. Sayang nggak? Kalau sepengetahuan kakak, sayang nggak sama kakak? Iya, kan tadi aku bilang dia tuh perhatian banget, dia tuh kayak, aku tuh ngerasa kayak disayang gitu. Makanya aku nggak percaya dia selingkuh kayak gini tuh, nggak percaya. Tapi terbukti ya, dia jalan sama orang lain ya? Terbukti karena aku ngeliat sendiri. Oke. Yaudah, aku cek dulu ya fotonya, aku cobain ya. Iya, cekin ya Ki ya. Oke. Makasih ya. Oke. Iya. Nah, itu Ki, anehnya dia ngerasanya tuh si cowok itu sayang, perhatian. Tapi kan di circle kita itu kita ngeliatnya, cowok lo cuek aja sama lo, biasa aja gitu loh. Kayak seakan-akan dia tuh yang paling ngebanggain banget si cowok ini. Tapi si cowoknya tuh kayak, ya udah gue biasa aja punya lo, kayak gitu loh. Kasian banget sih sebenarnya. Nah, itu kayak cinta. Tadi kayak mau bilang cinta bertepuk sebelah tangan. Gitu. Itu banyak terjadi sih akhir-akhir ini. Tapi nggak semuanya. Coba lihat dah fotonya si cowoknya. Boleh. Nggak semua orang seperti itu, karena banyak banget istilah bucin zaman sekarang. Cuman aku perlu pastiin seperti apa. Buat kalian yang kawan-kawan dunia lain, mungkin kalian ngerasa nggak normal tentang kehidupan cinta kalian seperti apa. Nah, itu boleh kalian tanya ke orang-orang sekitar. Ini masih dalam batas normal apa enggak? Karena kalau satunya terlalu sayang, satunya enggak, itu toksik sih, nggak sehat sih. Bener. Iya kan? Pokoknya kalau yang tidak normal dalam percintaan itu bisa ditanyakan gitu ya Ki ya. Betul. Saya beda lagi konteksnya.
Maaf ya. Nah ini apa Coba, namanya? coba. Ada nih fotonya nih. Nah, nih ini mau tunjukin ke. Keren coy. Mau tunjukin nggak sih? Tapi nanti di Boleh. sensor Sensor ya, tolong ya. Teman-teman, ya guys ya. Ini kemana nih? Fix keren. Di blur ya. Di blur ya ntar ya. Di blur ya. Fotonya jangan muka gue. Di blur. Yang mana nih? Sini ya. Mana? Oh situ. Oke. Situ. Tuh. Gitaris. Anak Coy, band. Anak band. Saya juga dulu anak band. Ki. Sama, kita Iya. anak band Saya masih. anak band dulu. Cuman saya biasa di lampu merah PGC. Anak pang. Ya beda ya. Iya. Itu tadi Ki gimana tuh? Oke. Jadi dari sekilas yang aku lihat, itu memang ada sesuatu secara supranatural, secara Oke. mistis bekerja di situ. Bekerja di percintaan mereka. Betul. Oke. Betul. Itu yang Ki Atmo lihat apa? Maksudnya yang tadi aku bilang kah terindikasi pelet kah atau susuk kah atau apa gitu gimana? Sama sekalian aku kasih lihat kali ya. Boleh. Kalau kita ngobrol aja kan nggak enak, nggak ada contohnya. Oh, ada contohnya? Ada dong, Oh. ada dong. Kita Keren kasih loh. salah satu contoh aja. Keren loh. Heeh. Satu hal yang bisa bikin orang itu tadi kan bucin banget Bucin banget si ceweknya. si ceweknya. Si kakak satu itu bucin banget. Kita kasih lihat satu hal yang bisa bikin orang bucin, bisa bikin orang bener-bener lupa seperti itu. Nih barangnya, seperti ini. Itu apa Ki? Aku kasih lihat. Sorry. Mana nih? Yang ini ya? Mana ini? Oke. Dapat nggak? Dapat ya. Ini namanya cucuk. Cucuk. Kalau di Indonesia, ini ada cucuk kebo. Cucuk tuh apa? Cucuk kerbau yang biasa dipakai di hidungnya kerbau. Oh, yang di sini? Ya. Ha. Itu dituntun. Itu kita bisa pakai. Oh. Ya. Ini lihat nih. Ini kan dari rotan ini. Ada yang dari rotan, dari tali, Oke. dari segala macam. Ada cara tertentu. Ada cara tertentu sehingga mereka bisa masuk ke alam bawah sadar lah. Aku bilang alam bawah sadar lah. Oh gitu. Ya. Itu maksudnya si cucuk kerbaunya itu memang si cucuknya yang lazimnya dipakai sama kerbau atau ada kerbau khusus kah atau cucuk khusus kah gitu? Kerbaunya khusus, Oke. cara ambilnya juga khusus. Oh gitu. Ya, ini nggak sembarangan ini. Kalau seumpamanya kita ambil khusus, ya bermanfaat. Kalau kita ambilnya sembarangan, silakan coba. Nggak bakalan jadi apa-apa. Oh gitu. Iya. Oh, itu kok ada mas-masnya Ki? Ya karena ini memang Khusus apa piye? Heeh. orang-orang bilang susuk emas. Heeh. Nanti kita bahas di tema susuk. Kita praktekin, kita bakal praktekin. Aku udah bikin vote di Instagram. Oke. Mereka minta dipraktekin. Ya udah, kita praktekin. Oke. Boleh. Oke. Menarik susuk. Terus? Kita bicarakan satu. Iya. Ini adalah salah satu media, cucuk kebo. Bisa bikin orang nurut. Jadi ibaratnya kalau si kakak satu tadi ya, ngebucin segala macem, ya mungkin dia pakai satu ini. Si cucuk kerbau ini? Iya, dan benar-benar tahu cara olahnya. Kemudian satu lagi. Oh, ada lagi yang lainnya. Ini legendaris. Legendaris. Ini aku minta bener-bener di zoom. Bener-bener di zoom. Sebelum di zoom aku tunjukin dulu sama dia. Ini apa? Pegang aja nggak apa? Bahaya nggak Ki? Nggak kan? Enggak, aman. Hah? Itu kuda. Iya, ini kuda, tapi Lagi, kok di bawahnya apa nih Ki? kuda lagi sama cewek. Oh iya. Tit, kuda lagi tit sama cewek. Oh iya, Iya. Ding. Iya kan? Oh iya nih, bawahnya perempuan loh guys. Hah, Oh iya. apa itu? Kalau di Indonesia yang sama kuda apa tuh? Madonna? Bukan. bukan. Nama gue. Oh, yang sama kuda. Maksudnya? Iya. Oh. Animal sex or something? Ada nama ilmunya di Indonesia. Oh, ada nama ilmunya apa tuh? Jaran. Oh, jaran goyang. Yes. Oh, jadi ini yang dinamakan jaran goyang. Yes, salah satunya. Boleh di ini nggak guys? Kelihatan nggak ya? Boleh. Mesti di close up itu. Dikasih tangan biar jelas. Nah, itu mesti di close up benar-benar. Iya, ini barang yang aku pakai ya. Oh enggak ya? Bukan. Sorry. Oke. Oh, ini jadi ini yang si fenomenal jaran goyang itu ini. Yes.
Oke. Tapi tadi udah bener loh pakainya. Hah? Seriusan? Sumpah bener. Nih aku kasih lihat sekali lagi nih. Ini jaran goyang ya. Figurnya kuda. Kemudian di bawahnya ada cewek sedang melakukan hubungan gitulah ya. Oke, ini legenda jaran goyang. Legenda jaran goyang ini ada 2 macam. Ada 2 macam? Ya, yang pertama legenda khususnya ya. Yang pertama ada di Banyuwangi. Oke. Yang kedua ada di Cirebon. Cirebon. Banyuwangi dan Cirebon. Boleh kapan-kapan kita ziarah ke makamnya. Ke makam? Ya. Jadi sebenarnya si jaran goyang ini apa sih, Ki? Maksudnya gimana? Jaran goyang ini ilmu. Ilmu, tapi ada yang legenda. Melegendakan itu. Melegendakan. Jadi kalau menurutku sendiri nih, ini legendaris ini. Ini sangat legendaris. Yang pertama, jaran goyang itu ilmu. Yang mantranya adalah sebagai berikut. Sona mata ajiku si jaran goyang, tetegar tengahing pasar. Gegamanku cuma tiso dolanang saking udah. Sampai situ aja. Enggak aku terusin. Ya kan? Nah, kemudian dibikinlah salah satu media seperti ini. Ini Banyuwangi kalau aku bilang. Karena berhubungan antara kuda dan si wanita ini. Mau diceritain nggak? Gimana? Ceritanya gini. Dulu ada salah satu pembesar di daerah Blambangan atau Banyuwangi. Tampan, keren, kaya, cakep. Kalau zaman sekarang mungkin BTS lah ya. Oh wow, Korea ya, Say. Korea. Iya, terus. Nah, kemudian ada salah satu pertapa wanita yang ngelihat dia. Jatuh cinta? Jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Oke. Kemudian dia mikir gimana ya caranya supaya aku bisa, kan beda kasta ini. Beda kasta, gimana caranya supaya aku bisa dapat dia? Gitu. Akhirnya dia melakukan tapa. Biasalah tirakat di pinggir sungai, dapat akhirnya, singkat cerita, nanti kita bakalan bahas khusus ya, episode jaran goyang. Dapat dia gimana caranya melakukan supaya si cowoknya takluk sama dia. Ternyata dari ramuan, blak, udah segala macem. Datang dia ke kota, setelah tapa dia ke kota, ternyata loh, si cowoknya udah nikah sama cewek lain. Waduh, sakit hati dong. Sakit hati pastinya. Balik dia ke tempat tapanya dia, dibuang ini ramuan di pinggir sungai. Di pinggir sungai ada jaran yang lagi mandi. Jaran goyang, bukan jaran goyang ya, jaran goyang lagi mandi. Kudanya makan rumput, kenalah ramuan itu, dikejar itu cewek. Terjadilah seperti ini. Itu dia. Itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Legendanya seperti itu. Ya, legenda yang ada di Banyuwangi. Yang kedua ada di Cirebon. Tokohnya adalah Baridin dan Suratmina. Baridin dan Suratmina. Ya, miat mata narpat kemat jaran goyang. Ya, itu ada. Ada. Iya, nanti kita ziarah ke Cirebon. Boleh. Itu tadi saya maksudnya makainya udah benar? Betul. Seriusan dipakai di situ? Betul. Betul. Itu dipakainya ini ya. Barang ini dipakainya sebagai cincin. Tuh. Tapi emang bagus sih, Ki, kalau buat cincin itu. Tapi ternyata emang kegunaannya serem ya. Ini lapis emas soalnya emang. Coba dipakai lagi. Coba dipakai lagi. Nah, kan pas kan? Pas. Nah, ini orang juga nggak bakalan lihat, nggak bakalan tahu maksudnya apa. Iya. Ya, karena emang nggak, emang kayak selayaknya cincin aja. Ya. Selayaknya cincin. Aksesoris lah ya. Aksesoris. Tapi ada makna tersirat dari itu dia. Si bentukan inilah ya. Itu dia. Tapi aku mau koreksi. Jadi jaran goyang, bukan goyang. Jaran goyang yang ada di Banyuwangi. Jaran goyang itu yang di Banyuwangi. Kalau yang di Cirebon sama aja. Buat kalian yang tertarik, komen yang banyak. Kita bakal bikin episode khusus buat itu. Itu dia. Ada yang lain nggak, Ki, selain si ini? Jaran ada ini. Ada banget. Ini sedikit saja aku bahas ya. Sedikit aku bahas. Ini yang memakai feromon. Feromon dari manusia. Feromon dari manusia. Dari manusia? Ya. Karena manusia itu memproduksi afrodisiak. Afrodisiak itu zat buat
kawin. Iya. Itu dia. Ini seperti ini. Ini ada, kelihatan nggak di kamera, kelihatan tulisannya nggak? Oh enggak, maju dikit. Segini? Enggak ya? Enggak ya? Karena udah Arab itu. Iya bener. Tapi kelihatan dikit-dikit ya tulisan. Iya oke. Nggak usah jelas-jelas banget. Ditiru orang ntar. Oh iya. Banyak ini. Itu tiru orang. Iya. Semua bisa melet. Enggak. Oh, enggak. Karena Apa mereka tuh? tahu ininya. Hah? Karena mereka tahu tulisannya, belum tentu tahu ininya. Oh itu, oh ada isinya guys. Ada. Kita bisa buka di dalam ini. Ada isinya, itu apa Ki? Ya, ini mengaktifkan afrodisiak yang ada dalam manusia. Oh gitu. Seperti itu. Ini salah satunya. Oke. Ini salah satunya. Ini salah satu rahasia ilmu pengasihan lah. Oh, nih ya kalau misalnya kalian nggak kelihatan, jadi tuh di dalamnya tuh kayak ada kapas gitu ya, kayak bentukannya, tapi itu bukan Ya, kapas. Apa boleh sih aku ini? bocorin dikit? Hah? Boleh aku bocorin dikit? Jangan kapasnya doang disebut. Apa tuh? kasih tahu Makanya ininya. aku nggak kelihatan secara jelas. Apa nih? Oh wow, Nih, apa nih? itu apa Ki? Itu nanti kita bahas di lain waktu. Dia ada aja loh. Barang-barangnya apa? Kayak warnanya yang kalau yang gue lihat ya itu kayak coklat tapi bukan coklat, apa ya, kayak kristal. Tapi bukan- Kristal, kayak berkilau kristal dia. berkilau tapi warnanya kayak coklat tapi kristal gitu. Yes, Oh. betul banget. Itu apa ya? Ini Lihat, paling Pak. berbahaya. Wow. Ini memancing birahi. Wah, ini memancing birahi. Betul. Karena afrodisiak. Ini aku cerita, aduh, nanti aku dikirain cerita bohong, tapi aku ada testingnya, gimana ya? Ya. Testimoninya orang. Jadi gini, pernah ada orang yang bawa ini, dia aku suruh tes ke dunia malam. Kebetulan dia dunianya dunia malam. Bawa aja udah. Cowok, yang bawa cowok. Dia kenalan sama satu cewek. Kenalan satu cewek lainnya. Di malam yang sama. Semalam bareng 2 orang. Wow, Yes. mantap. Enggak. Mari kita berbicara ini di belakang layar ya. Iya. Itu nggak mantap. Aku jadinya yang kaget. Oh, jadi gimana? Kenapa? Kenapa kok jadi nggak? Kok maksudnya lihatmu nggak mantap maksudnya? Gimana? Aku kaget bener-bener. Karena ini dulunya suatu hal yang dipakai buat berburu sebenarnya. Berburu. Berburu. Oke. Berburu hewan. Berburu hewan. Yes. Kok bisa? Maksudnya untuk apa tuh? Kita buktiin lain kali. Kita bakalan berburu hewan. Berburu itu ada banyak kan. Memanah, nembak, sama mancing. Betul. Kita buktiin. Dalam jangka waktu, ini hitungan detik ya, kita bakalan dapet. Oh ya? Pasti. Dengan ini? Yes. Keren. Itu sih yang aku bilang ini, wah kok bisa jadi sampai seperti itu? Apa efeknya ke manusia seperti itu? Akhirnya aku hold. Di hold malah. Beginilah takutnya. Ini kan barang kita nggak tahu ya dipakai sama orang buat apa ya? Iya sih, betul. Mau mereka bikin dosa, mereka mau bikin apa segala macem, kita kan nggak tahu. Betul. Aku mesti seleksi. Oh, hanya orang-orang tertentu Betul. yang secara bijak memakainya. Betul. Gitu kan, yang berhak untuk bisa dapat lah ya. Betul. Oke, karena emang kalau misalnya sampai kayak gitu, yang tadi Kiat mau bilang itu berarti emang luar biasa sih efeknya. Nanti aku kenalin orangnya. Oh, boleh. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Yes. Oke, boleh. Asal aku nggak kena perangkapnya juga. Enggak. Oke. Ada satu lagi. Oke, ada satu lagi. Ini kita nggak bisa bilang barangnya apa ya, karena nanti takutnya jadi perkara ini. Ini dilihat apa? Ini apa? Oh, ini kamu pernah kasih tahu nggak sih ini apa? Iya, aku pernah kasih tahu. Iya. Cuman jangan disebut ya. Iya. Wah, ini jadi gini teman-teman, ini disclaimer ya. Jadi Kiatmo pernah Ini dia. bawa barang ini, terus maksudnya kasih nunjuk ke aku sih, ke saya. Iya. Terus pas dia sebut ini adalah sesuatu yang ibaratnya Terlarang lah ini. Iya, Sangat sangat lah ini. terlarang. Hah. Nah, saya juga bingung kenapa Kiatmo bisa dapat ya. Kayak gitu. Ini kalau di bandara nggak bakalan lolos. Iya. Nggak bakalan lolos. Itu terlarang sih. Sangat, iya. Mungkin kalau kita simpan sebagai koleksi, it's okay, nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau ini dipindah tangankan ke segala arah,
Dan orang tahu ini apa, bahaya. Udah gitu aja. Karena ini nggak main-main. Itu tulisan tengahnya apa ya, Ki? Maksudnya bahasa Coba apa? aku lihat. Ini huruf hidup namanya. Huruf hidup. Teman-teman dunia lain yang dari Bali mungkin bisa tahu ini tulisannya apa. Kelihatan nggak di kamera? Tengahnya, yang di emasnya. Jauh. Kejauhan ya? Segini? Dapat nggak? Nggak ya? Oh ya udah. Bagus kalau nggak dapat daripada di ini orang. Oke. Ya, ini huruf hidup. Huruf hidup. Huruf hidup untuk menghidupkan sesuatu yang ada di sini. Oh. Ya. Itu harus dibaca, diamalkan atau Nggak. gimana? Dibawa aja. Dibawa aja. Dibawa aja. Nah, kalau buat diamalkan ada satu lagi. Orang-orang biasanya taunya ini nih, cincin. Oh iya ini cincin Jatinegara bukan, Ki? Bukan kan? Oh bukan dong, ininya aja cincinnya dari zaman iya, tahun iya, kapan ini? Oh ini cincinnya iya jadul ya. Jadul, coba pakai dah. Ini pakai lagi nih. Wah dia pas banget kalau buat barang-barang pengasihan. Ya memang, Ki. Memang tujuan hidup saya karena itu mungkin. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Kelihatan nggak kamera? Sorry. Kelihatan ya. Kelihatan. Ini kalau misalnya bisa dilihat, ini memang udah lama banget sih. Ya. Ini kayaknya kok kayak saya pernah ngeliat ini kakek saya dulu. Ya. Kayak gini, cincin-cincin orang-orang tua kali ya, kayak gitu ya. Ini kalau bisa jelasin apa nih, Ki? Aku dapat tahun 93. 93. 93. Waktu masih kecil banget. Maksudnya Ki Atmo dapat di tahun itu ini. Iya, dan lucunya itu dapat pas waktu sholat Id. Salat Id. Sholat Id. Oke. Tahun 93 ya. Bayangin kita di tahun 93. Duit 5.000 tahu kan? Segede apa di tahun Iya, itu? betul. Kita dapat angpau dong dari orang-orang tua. Kemudian aku kasih tuh satu ke apa namanya? Ada orang ngemis lah di situ. Pas waktu itu dia langsung pegang tanganku. Didoain macem-macem. Doain macem-macem bla 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 bla. Moga-moga ntar kamu gedenya jadi bla 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 udah gitu. Dipegang tanganku, dikasih cincin ini. Cincin ini? Ya. Ini dalamnya apa ya, Ki? Ais itu adalah. Iya. Nanti buat teman-teman yang pengen buktiin benda-benda kalian punya energi atau enggak, aku kasih tipsnya. Ada tipsnya. Ada tipsnya. Nanti komen yang banyak. Komen yang banyak. Nanti share. kalau ya share, like, jangan lupa subscribe. Yang paling utama Iya. komen yang banyak kalau kita kalian penasaran. Ah. Nanti kita akan bahas gitu. Ini barang terakhir atau masih ada lagi? Masih ada lagi. Masih ada lagi. Satunya yang ini nih. Oh, yang aku dipakai pakai sama nih. Ki Atmo. Yes, ini sama cincin, cuman dilihat dulu. Apa itu? Ya, itu huruf apa ya, Ki? Yes. Coba, kelihatan kamera? Harusnya tidak. Tapi harusnya kelihatan gurat-gurat dikit. Arab. Ya, kelihatan ya? Oke. Ini hanya bisa dibikin waktu gerhana matahari. Hanya waktu gerhana matahari. Waktu gerhana matahari. Oke. Mungkin orang yang tahu ilmu ini tahu kalau namanya isim buduhun. Isim buduhun. Ya. Apa itu? Ini tahu ceritanya Nabi Yusuf nggak? Nabi Yusuf itu yang paling ganteng bukan sih? Yes, Iya. betul. Nabi Yusuf sampai difitnah, kena fitnahnya wanita. Iya. Terus kemudian diambil ceritanya segala macem, difilosofikan jadinya seperti ini. Oh, oke. Di situ ini di cincin ini. Iya. Oke. Banyak itu rumit banget. Rumit Balik banget. lagi kalau kalian mau komen. Kalau yang kepo, Iya. kalau yang penasaran. Karena kalau seumpamanya kita bahas urusan pelet ini 2 jam, 3 jam, 5 jam nggak bakal beres. Betul. Aku belajar pelet. Aduh, jadi bukan rahasia. Eksklusif. Eksklusif. Aku belajar ilmu pelet pengasihan karena di istilah Arab itu ada 2 hal ya. Satunya mahabah, pengasihan. Yang kedua adalah haibah, kewibawaan. Ini aku belajarnya lama banget. Oke. 10 tahun lebih dengan cerita yang sangat mengenaskan. Mengenaskan Yes, untuk belajar ilmu pelet ini. untuk belajar itu. Wow, teman-teman. Nah, Ki, tadi kan Ki Atmo bilang katanya Ki Atmo ini belajar ilmu pelet tuh hampir 10 tahun. Lebih Lama. sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya. Yes. Sampai sekarang masih itu
Kalau menurut aku sih kita aja sekolah nggak sampai segitunya ya gitu, ternyata sampai 10 tahun. Nah ini aku mau tahu nih, Kiatmo bisa nggak sih ngasih tips-tips ke teman-teman dunia lain gimana untuk gimana ya aku ngomongnya, bukannya belajar pelet tapi gimana itu tips-tipsnya, ada nggak itu sih? penting memang. Oh itu penting. Ya. Itu penting karena manusia hidup nggak bisa hidup secara individu. Kita Betul. hidup secara sosial. Betul. Makhluk sosial. Ya. Entah apapun itu bentuknya, kita perlu interaksi sama orang lain kan. Betul. Caranya biar orang interaksi dengan manusia lainnya secara benar, secara enak, itu paling gampang ya teman-teman. Paling gampang senyum. Itu pertama, paling gampang senyum. Yang kedua, aku kasih tips nih. Oke. Kasih tips buat meningkatkan aura. Kita punya foto krilian nggak sih? Foto kalian tuh? Antara aku jelasin lah di balik Oke. layar. Karena ini bisa dibuktikan. Sebelum kita melakukan treatment ini, setelah kita melakukan treatment ini, seperti apa auranya kita berbeda jauh. Oh, Ya. oke. Kalau nggak bisa foto krilian, kapan-kapan aku buktiin sama EMF, Electromagnetic Field. Ah, itu aku tahu kalau itu. Nah, caranya gini, aku kasih tips ya. Caranya gini, kita pakai jari manis. Ah, ini aku pernah diajarin nih sama Kiatmo waktu itu. Iya, ini Ya. makanya kenapa aku pakai cincin dua-duanya jari manis. Caranya di sini. Di sini ya. Ini kita Gini. kasih hitungan tertentu kalau mau. Ya. Kalau Penasaran? Aku sih udah tahu hitungannya berapa. Udah dikasih tahu waktu itu Iya. soalnya. Gitu. Terus komen yang banyak lah. komen yang banyak ya. Kita bikin tutorial meningkatkan aura. Betul. Real. Iya. Buat yang penasaran, apalagi yang nonton video ini. Oh iya, jadi kalau misalnya buat teman-teman dunia lain yang penasaran, yang mau membuktikan secara langsung mungkin ya, percaya nggak percaya sama hal-hal seperti ini, itu bisa komen di kolom komentar kita di Kisah Dunia Lain ini. Nanti kita akan panggil, kita akan secara random, kita akan pilih untuk kita undang ke studio, kita buktikan secara langsung. Yes. Ini apa namanya, kekhasiatan si. Ya itu semuanya lah. Semualah produk-produk gaib ini. Banyak. Kayak gitu ya, Ki. Kita langsung tes di lapangan. Tes di lapangan langsung. Tes di lapangan. Jangan salah, kita langsung tes di lapangan real. Mungkin kalau kita sendiri yang ngetes, nggak objektif. Kalian yang ngetes. Betul. Seperti itu. Iya. Gini tadi, taruh di sini, angkat ke sini. Karena ini ada 2 cakra. Oke. Ini kalau di titik aku puntur, ada titiknya di sini sama di sini. Kemudian di sini. Titik cakra ajna kita tarik, kemudian ada di belakang. Itu namanya. Ya itu nanti kita bahas di lain waktu lah. Ya, pokoknya komen sebanyak-banyaknya teman-teman. Pasti. Yang penasaran, yang mau membuktikan ya kita. Harus. Karena aku datangnya dari hal-hal seperti ini. Aku orang yang skeptis ya, nggak percayaan. Oke. Sangat nggak percaya hal-hal seperti ini. Apa sih ini? Bohong kali. Betul. Tapi aku skeptisnya bagus. Jadi aku buktiin apa iya bener, belajar segala macam. Aku lihat barangnya, aku cari beneran. Terbukti sama aku. Terbukti ya? Kalau nggak terbukti kita nggak ketemu lah. Iya bener juga sih. Oke, itu tadi mungkin sedikit tipsnya ya, tipsnya buat teman-teman dunia lain. Terus balik lagi aku bilang kalau misalnya mau buktikan, kita nanti akan pilih dari komentar yang kalian komenin di kolom komentar kita. Kayak gitu. Terus Ki, nih balik ke permasalahan tadi temanku ini. Jadi kalau menurut Kiatmo itu tadi mungkin si cowoknya ini terindikasi memakai si cucuk barang pengasihan lah ya, tapi nggak tahu bentuknya apa lah ya. Betul. Kayak gitu. Makanya si teman aku ini jadinya nurut banget kayak gitu ya. Nurut banget. Oke. Bukan hanya cuman soal pengasihan, tapi nanti ya buat si kakak satu itu, aku punya beberapa hal sih sebenarnya. Di mana ada masalah cinta, itu pasti ada timbul masalah yang lainnya. Contohnya, kalau kita udah punya pasangan nih, ternyata pasangan kita ngelirik cowok atau cewek lain. Bahaya dong buat kita. Iya. Buat kita bahaya dong. Betul. Ternyata selain ilmu pengasihan, itu bisa dipisah. Dipisah. Kalau ada sesuatu yang nggak normal sama kerabat keluarga kita, ini kayaknya ada sesuatu nih. Kayaknya terindikasi nggak beres nih. Bisa dipisah. Oh gitu? Ya. Itu
bentar Ki, aku tuh pernah dengar istilah putar giling. Apa? Bener Putar giling. Putar giling. Ais. Itu misahin atau gimana? Apa malah melengketkan? Ya. Apa gimana? Gini tuh? aja, kita bikin konten nanti. Kalau banyak yang tertarik, kita bikin konten putar giling. Aku tahu 5 cara putar giling. Oke. Dan 7 cara mempraktekannya. 7 cara mempraktekkan putar giling. Yes. Wow. Itu kalau kalian mau komen yang banyak, kita bakalan bahas. Iya. Ya kan? Oke, komennya banyak, inget ya. Ya. Putar giling itu Mengembalikan pasangan atau apapun itu. bukan hanya pasangan. Hah? Orang hilang, barang hilang yang dimaling segala macam. Dan kemudian beberapa hal lain lah. Oh, aku kira tuh selama ini putar giling itu bagian dari si ilmu pengasihan pelet ini, Ya. gitu. Sama? Sama. Oh, sama. Sama. Oh, oke. Nah, itu nanti lawannya adalah ilmu pemisah. Oh, lawannya yang tadi Kiat mau bilang, si ilmu pemisah itu. Iya. Karena memang ada hubungan yang kadang-kadang kita bukan, ya kita sekarang masih belum jadi orang tua mungkin ya. Tapi nanti suatu saat kita bisa jadi orang tua. Kalau terindikasi kerabat kita, anak kita, amit-amit ya, Iya. dapat pasangan yang aneh-aneh gitu. Iya. Itu enggak. Kalau aku sendiri ya, aku nggak rela sih. Nggak tahu kalau kalian, aku sih nggak rela sih. Iya sih, aku juga sih Ki. Iya kan? Iya. Harus segera di cut off. Oh, Seperti oke. itu. Ada ilmunya lagi. Ada. Ilmunya lagi. Nah, mungkin nanti teman aku ini kita praktekkan aja kali ya. Di balik layar aja Di dulu. balik layar si ilmu pemisah ini. Iya, Kayak gitu. Oh, Ki, ini sebenarnya sih pertanyaannya sih, ini pertanyaan yang agak sensitif ya. Boleh, Sensitif boleh. dalam artian aku cukup penasaran. Si pelet ini itu dia itu berfungsinya ke sesama jenis juga atau cuman hanya ke lawan jenis? Ya, bisa semuanya. Bisa semua. Bisa semuanya. Si pelet itu Yes. semuanya bisa. Karena itu ada di dalam banyak sekali literatur kitab. Oke. Baik sesama jenis maupun lawan jenis. Ada di semua literatur kitab. Kita tinggal cari di mana titik temunya. Kalau kita bisa memaknainya dengan baik, bahaya. Hati-hati dengan ilmu pelet. Hati-hati. Aku sebagai orang yang tahu beberapa, nggak banyak lah aku tahu. Aku ngeri, Pak. Bener-bener ngeri sama ilmu ini, Pak. Karena ini semudah itu gitu loh. Oh ya? Iya, semudah itu. Cuman semudah itu yang aku bilang ya. Kalau orang awam nggak tahu. Iya, pasti. Karena memang harus si ahli. Karena Kiat mau aja belajar 10 tahun, teman-teman. Yes. 10 tahun loh, dan sampai sekarang juga masih tetap belajar. Masih terus belajar. Wah, ini cukup menarik ya. Tadi sih kita mau ngebahasnya sih nggak cuman pelet sih sebenarnya, cuman karena emang teman aku ini agak ribet banget dan aku berpikir ini kayak terindikasi pelet, makanya kita sampai bahas pelet banget. Boleh kalau kita seumpamanya ada waktu lainnya kita bahas. Ini yang orang banyak salah terima kan tentang susuk ya. Nah, itu dia. Tadi sih aku penasaran juga itu Ki. Ini ada 2 indikasi dari aku nih. Maksudnya apakah si teman aku ini di pelet atau memang si cowok ini yang pakai susuk? Itu dia. Nah, itu dia. Jadi gimana tuh? Aku kasih sedikit aja. Susuk itu ada 3 macam. Yang namanya susuk itu kan dimasukkan. Dimasukkan lewat kulit. Oke. Pertama. Kedua dimasukkan lewat mulut. Dan ketiga dimasukkan lewat pori-pori. Dilulurkan? Nanti kita bahas. Nanti kita bahas khusus. Dimasukkan lewat pori-pori itu gimana? Aku bingung. Bisa kayak gitu ya. Ya, aku sih sebenarnya mau buat pengakuan juga sih sebenarnya. Cuma nanti aja ya teman-teman yang di episode selanjutnya ya tentang susuk ini. Ini seru nih sebenarnya, susuk ini seru. Karena gini Ki, aku punya teman nggak cuman dia aja. Ada satu lagi teman aku nih. Dia itu sebenarnya sudah kemana-mana. Dalam artian gini, dulu dia pernah pakai susuk. Dia dulu pernah pakai susuk, tapi tidak berpengaruh katanya untuk dia. Kayak gitu, tidak berpengaruh untuk dia. Nah, dia tuh sebenarnya masih penasaran.
kenapa dia udah sampai ngeluarin uang banyak tapi tidak berpengaruh nih susuknya. Jadi dia masih mencari. Nah, mungkin di next episode kita akan datengin si teman aku ini. Dia mungkin akan nanya langsung sama Kiatmo kali ya. Atau siapa tahu dia juga mau pasang susuk lagi secara tapi dikontenin sama kita gitu kan. Kalau buat pasang susuk, aku buktiin beneran sama kalian semua. Pasang susuk itu sebenarnya kalau sebuah barang masuk sendiri ke badan kita, atau kemudian hilang di badan kita, yaitu. Oh, berarti dia menerima. Ya, maksud badan kita menerima itu. Gitu. Cocok-cocokan atau ada beberapa hal yang memang mau nggak mau pasti keterima. Oh gitu. Oh. Penasaran mungkin? Ya, mungkin nanti next episode ya sama teman aku juga ya, Ki, aku bawa ke sini ya kali pasti, ya. Pasti. Nanti oke, boleh. Kita bakal pasang susuk. Susuk. Boleh live nggak? Boleh live nggak Bapak Produser? Boleh dong. Boleh ya? Oke, boleh Nanti live. kita akan live pemasangan susuk secara langsung. Ya, kayak gitu. Ini seru sih sebenarnya. Biar orang-orang nggak ini ya, nggak salah paham, nggak salah sangka. Banyak orang yang bilang pasang susuk matinya susah. Lain sebagainya lah, banyak lah yang seperti itu. Katanya pasang susuk mistis segala macem. Aku buktiin live, pasang susuk masuk. Bisa keluar lagi nggak? Bisa. Oh gitu? Iya. Ini secara ilmu dan secara, ya kalau aku bilang secara ilmu berarti secara ilmiah. Nggak tahu itu ilmu eksak atau ilmu gaib, ya kan? Iya benar juga sih. Aduh ya, jangan terlalu banyak dibongkar di sini. Nanti kita di next episode aja kali ya. Biar teman-teman pada penasaran, dan jangan lupa tetap komen yang banyak ya untuk teman-teman kalau memang mau lihat secara live untuk pemasangan susuk, sama tadi yang aku bilang mau membuktikan secara langsung tentang si ilmu pelet ini atau pengasihan ini. Kita akan cari dari kalian secara random, nantinya akan dihubungin sama tim kita. Invite gitu. lah, kita invite. Iya, oke. Karena ini random. Betul. Ini random. Ini bukan hal ini hal yang tabu kalau dibahas secara umum. Betul. Tapi kita buktiin kalau ini hal yang bener, nggak usah tabu lah. Ini hal yang bener. Karena aku tahu basic ilmunya baik secara sains maupun secara ilmiah. Seru tuh. Yos. Ya. Ki, ini udah cukup lama nih kita ngebahas, udah malam banget. Ngebahas tentang si pelet-pelet cinta ini ya kan, jaran goyang, semar mesem segala macam. Abis ini balik layar kita urusin dia. Iya, kita urusin dia. Nah, tadi kan openingnya udah aku nih, sana closingnya Kiatmo kan. Oke. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya, ditunggu sama kita di sini. Nanti kita akan pilih secara random dari kalian. Oke. Buat teman-teman, kalian mungkin ingin membuktikan atau mungkin kalian penasaran apa yang namanya ilmu pengasihan. Apakah ilmu gaib itu nyata? Apakah ilmu gaib itu cuman sekedar khayalan, legenda, dongeng seperti itu? Tetap di sini, jangan kemana-mana. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi, kawan-kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.